Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prianto, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Umi Lubuk Linggau, ingin menyampaikan satu buah kasus yang terjadi di madrasah kami, yaitu ada seorang siswa kami yang saat ini duduk di bangku kelas 6, di mana siswa kami ini adalah siswa yang mempunyai prestasi belajar yang sangat rendah. Kami mengundang orang tuanya untuk hadir untuk memberikan penjelasan mengenai prestasi belajar anak ini di madrasah kami, tetapi tidak mendapatkan respon dari orang tuanya. Sudah kami hubungi via telepon, melalui surat, kemudian kami juga datangi di rumahnya dan tidak bertemu dengan orang tuanya sejak anak ini duduk di bangku kelas 5 sampai saat ini duduk di bangku kelas 6. Kurang lebih 1,5 tahun kami sudah berupaya untuk memberikan atau menghubungi orang tuanya, tapi tidak mendapatkan respon. Nah, dalam kasus ini kami kemukakan dalam rapat Dewan Guru, dan terdapat guru-guru yang mengusulkan untuk memberhentikan siswa ini dari madrasah kami ini. Tetapi kami melihat kasus ini secara luas, mendapatkan masukan-masukan dari para Dewan Guru, mencari hal-hal yang terbaik, sehingga kami memandang bahwa siswa ini harus tetap melanjutkan sekolah. Keadaan apapun dia harus tetap sekolah, harus tetap bisa menyelesaikan pendidikan di madrasah ini. Oleh sebab itu, meskipun anak ini mempunyai prestasi yang rendah, kemudian sampai biaya sekolah pun tidak dibayarkan, maka keputusan kami akhir adalah tetap anak ini bisa sekolah di madrasah kami ini sampai selesai. Dengan keputusan ini kami anggap inilah keputusan terbaik, meskipun di sisi lain orang tuanya tidak memiliki respon terhadap kami madrasah, tetapi anak ini tetap harus belajar, tetap harus menempuh pendidikan sampai akhir di madrasah kami ini. Inilah kasus yang terjadi di madrasah kami, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual saya modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dalam konteks kepemimpinan. Dan hari ini alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kota Lubuk Linggau, yaitu Bapak Eko Prianto SPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Eko ini adalah kepala sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Umi di Kota Lubuk Linggau. Baik Bapak, apa kita langsung mulai? Ya, boleh, silakan. Ini tentang dilema etika dan bujukan moral ya Pak ya. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, baik. Yang pertama adalah kita mempelajari kasusnya terlebih dahulu, ya. Apakah kasus ini adalah kaitannya dengan dilema etika? Nah, apabila kita sudah menunjukkan bahwasanya memang kasus ini adalah dilema etika, maka selanjutnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagaimana dalam penyelesaian kasus ini. Dan juga selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kami melihatnya dari kasus itu mana yang manfaat atau kebaikannya itu lebih dominan dibandingkan mudaratnya. Dengan seperti itu, nilai kebaikan yang lebih tinggi itulah yang akan kami pilih dalam pengambilan keputusan. Bagaimana langkah-langkah dan prosedur seperti yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Yang pertama adalah kita lihat dulu kasusnya, kemudian kita lihat juga
keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan, kemudian budaya warga madrasah yang ada pada madrasah kami seperti apa. Dan juga hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan ini kami pikir kalau kami ini madrasah, jadi dalam hal-hal pengambilan keputusan kami rujuk pada sunnah-sunnah Rasul. Nah seperti itu kami menganggap bahwa pendekatan mengenai ini akan lebih efektif dalam pengambilan keputusan karena kita mengacu pada dasar-dasar nilai-nilai moral keagamaan. Tantangannya sendiri gimana? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ya dalam pengambilan keputusan ini yaitu adalah kebenaran yang sama-sama benar itu, Bu. Yang mana etikanya sama-sama beretika benar dan kita dalam pengambilan keputusan harus tepat dalam pengambilan keputusan itu. Yang mempunyai nilai kebajikan yang lebih baik lagi gitu Pak ya? Iya betul. Dan bagaimana apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, dalam hal ini, dalam misalnya kasus ini kami langsung menyelesaikan kasus ini di tempat. Apabila terjadi permasalahan, kita hadirkan yang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, kemudian kita mencari informasi dan langsung menentukan putusan yang diambil dalam penyelesaian kasus ini. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya, kami di madrasah ini mempunyai guru-guru yang kami rangkul untuk dalam penyelesaian keputusan ini. Jadi keputusan ini didasarkan masukan juga dari para guru-guru, kemudian baru kita ambil keputusan yang terbaik. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, itu tuh ada pelajaran apa yang dapat Bapak petik di pengalaman dan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, baik. Yang pertama adalah kita harus cermat terlebih dahulu dalam memandang kasus yang dalam dilema etika ini. Jadi harus cermat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua dalam pengambilan keputusan juga melihat kondisi budaya warga madrasahnya seperti apa. Nah, dengan seperti itu, insya Allah keputusannya diambil ini tepat dan memberikan manfaat yang baik kepada semua warga madrasah. Itulah teman-teman ya hasil dari konsultasi saya dengan Bapak Eko Priyato SPDI, Kepala Sekolah Madrasah SD Jaya Jurumi. Semoga apa yang disampaikan Bapak Eko menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.